Oke. Eh, Pertama mungkin kita absen dulu ya, sambil kenalan. Yang pertama, apakah sudah hadir Mas Selamat? Hadir, Pak. Selamat hadir. Rizky Al-Falik Pratama? Belum. Risma Fitriani? Risma hadir, Pak. Ahmad Faisal Abdillah? Hadir, Pak. Ahmad Rizal? Rizal hadir, Pak. Albar Zuda? Albar hadir, Pak. Ya. Andika Rufti? Andika Rufti Pratiwi? Belum. Arya? Arya Golong? Belum. Daniel Manik? Belum. Dimas Bayu? Dimas Bayu ada? Dimas Bayu belum ada. Maaf, Pak, lewat chat tadi Mas Bayunya. Oh iya kah? Iya, Pak. Ya, oke. Zaki Alam Ziha ada? Lewat, lanjut. Erwin Renda belum. Faras belum. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Rizky Fadillah. Oke, Rizky hadir. Rizky hadir, Pak. Adianto? Pak hadir, Pak. Hadir. Adela Aprina? Hadir, Pak. Oke, hadir. Ahmad Torik? Hadir, Pak. Alamsyah Adi Galang? Belum. Hadir, Pak. Oh, hadir. Alvito Ega? Hadir, Pak. Hadir. Dwi Kurnia? Belum. Fahru Rozi? Belum. Fajar Hidayat? Belum. Farida Sri? Hadir, Pak. Fazri Rahmat? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ferdian Ilham? Hadir, Pak. Hadir. Danang? Danang belum. Hilmi? Hilmi belum. Irham Wahyudi? Hadir, Pak. Oke. Julita Sari? Belum. M. Firdaus? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Hatami? Muhammad Abi? Hadir, Pak. Muhammad Fahri? Hadir, Pak. Muhammad Hisham Muzaki? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ilham? Ilham Hasbi? Nggak ada. Muhammad Jahnur?
Ada Muhammad Lutfi? Belum. Muhammad Naufal? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Sahrul? Belum. Muhammad Syarif? Oke. Nando Nur Yusla? Hadir, Pak. Oke. Nelson? Hadir, Pak. Oke, hadir. Rafli Amanda? Hadir, Pak. Oke. Raihan? Hadir, Pak. Refgan? Hadir, Pak. Dan ada Riko? Hadir, Pak. Rizky Wahyudi? Alhamdulillah hadir, Pak. Oh, alhamdulillah. Taini? Alhamdulillah hadir, Pak. Stefani? Hadir, Pak. Oke. Suryanto? Hadir, Pak. Ada yang belum? Saya, Pak. Siapa? Dwi Kurnia Agung Faryani. Dwi. Saya juga, Pak. Fahrul Rozi, Pak. Rozi. Tadi ganti device, Pak. Oke. Terima kasih. Saya juga, Pak. Siapa? Arya Golong, Pak. Arya Golong. Iya, Pak. Saya juga, Pak. Siapa lagi? Fajir Hidayat, Pak. Saya, Pak. Kalau Wahyu Abdillah ada? Wahyu hadir, Pak. Wahyu hadir. Oke, ada lagi yang belum sebut? Saya, Pak. Daniel Manik. Saya, Pak. 04181024. Oke, ya. Selanjutnya yang lain? Saya Pak, Erwin 04181036. Saya, Pak. Erwin. Ya. Rizky. Iya, Pak. Saya, Pak. Rizky. Iya, Pak. Rizky Al-Halik, Pak. 04171062. PR Alik. Oke. Sudah semua ya? Saya, Pak. Siapa nih? Gantian. Siapa? Julita. Julita Sari 0438. Maaf Pak, baru join. Nama saya Sekalam 04181033 Pak. Siapa? Diulangi? Bentar Pak. Audio saya agak error. Oh iya. Di chat aja, di chat. Ya, Pak. Yang belum disebutkan bisa di forum chat ya. Nanti biar saya absen. Yang merasa belum disebut namanya bisa di forum chat. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian. Saya di Karusti 041811 hadir, Pak. Maaf baru bisa gabung karena saya lagi dagang warung juga jadi. Oh iya. Bisa di Mbak ya, di chat ditulis namanya. Ya, baik, Pak. Lanjut ya. Sesuai yang kemarin. Pak, mohon maaf Pak. Kenapa? Mohon maaf, saya Fani 04191080. Dari teman-teman ada beberapa keluhan itu suara Bapak mungkin agak terlalu kecil Pak. Mungkin ada sedikit kendala. Oke. Iya Pak, terima kasih. Ya, kedengaran? Iya Pak, kedengaran Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke.
Oke, kita lanjut yang kemarin ya. Saya dapat pesan dari Bu Happy, katanya ada jadwal presentasi ya. Katanya ada presentasi, maksudnya ada tugas presentasi untuk mata kuliah teknik elektronika, rangkaian elektronika B ini. Apakah benar? Ada yang bisa jawab? Apakah ada tugas dari Bu Happy? Izin menjawab, Pak. Ya, Fahrul. Paroji 04191022 untuk tugas sendiri ada, kita kemarin disuruh buat PPT, Pak. Ya. Terus bagaimana Fahrul sih? Bisa dipresentasikan sekarang atau minggu depan? Mungkin ada baiknya minggu depan, Pak. Jadi itu kan kita kemarin dibagi per kelompok. Jadi tiap-tiap kelompok mungkin bisa menyiapkan untuk presentasinya, Pak. Oke, baik. Kita mulai minggu depan ya, presentasi untuk kelompoknya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Rozi, apa aja yang disuruh presentasi? Kira-kira materi apa aja bisa diberitahu saya? Materi yang diberikan Bu Happy yang dipresentasikan kira-kira apa saja? Bentar, Pak, bisa saya cek dulu, Pak. Soalnya kemarin dibagi per kelompok. Oh gitu. Ada yang lain bisa jawab? Ada yang bisa bantu? Yang ingat? Mungkin saya bisa bantu, Pak. Oh ya, Rizky, Wahyudi. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Wahyudi dengan NIM 041974. Jadi untuk tugas presentasi kemarin itu mengenai transistor, Pak, yang dimana ada terdiri dari 4 tema, Pak. Jadi yang pertama itu temanya tentang rangkaian bias transistor, kemudian yang kedua transistor dalam rangkaian ekuivalen AC, kemudian yang ketiga adalah rangkaian penguat sinyal, dan yang keempat adalah rangkaian BJT frekuensi tinggi, Pak. Jadi total tema ada 8 dengan A adalah NPN transistor dan B adalah PNP transistor, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Rizky Wahyudi. Jadi mulai minggu depan, kalau bisa dua kelompok ya, soalnya 8 masih ada sekitar 4 pertemuan sebelum UAS. Jadi setiap minggunya 2 kelompok itu berurutan dari kelompok pertama sampai kelompok ke-8. Tidak usah panjang-panjang, yang penting jelas dan teman-teman yang lain bisa mengerti. Selanjutnya dari presentasi itu nanti saya ambil nilai keaktifan dari teman-teman sekalian, baik pemateri maupun pendengar. Jadi penilaiannya ada 2 untuk presentasi, yang kedua nilai keaktifan. Mungkin itu agar bisa dipahami, agar bisa berkontribusi dalam kelompoknya maupun jadi pendengar yang baik. Mungkin itu untuk penilaiannya. Hari ini karena tidak ada yang presentasi, maka saya akan lanjutkan perkuliahan membahas masalah dioda dan perhitungannya. Karena materi dioda kemarin sudah, sekarang saya akan membahas perhitungan dari dioda. Saya izin share screen. Ya, sudah bisa terlihat.
Sudah, Pak. Hmm. Di sini saya akan membahas masalah aplikasi dioda, di mana analisis garis bebannya, beban yang diberikan pada rangkaian secara normal akan mempunyai implikasi pada daerah kerja dan piranti elektronik. Bila dianalisa, disajikan dalam bentuk grafik, sebuah garis dapat digambarkan sebagai karakteristik dari dioda. Berikut ini adalah gambar dari konfigurasi seri dari dioda. Rangkaian dioda yang A adalah konfigurasi seri terhadap beban dan sumber. Gambar B adalah karakteristik dari dioda. Menurut hukum Kirchhoff, maka rangkaian di atas ini dirumuskan sebagai berikut. E adalah sumber atau baterai. VD merupakan V dioda, tegangan dioda. R atau beban memiliki VR atau V beban. Bila dimasukkan ke dalam hukum Kirchhoff, maka E dikurang VD dikurang VR sama dengan 0. Diturunkan, E sama dengan VD plus IDR. Maksudnya ini adalah VR. VR dipecah menjadi IDR. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai si IDR, maka VD dianggap 0. Apabila untuk mencari si VD, maka ID dianggap 0. Begitu cara mencarinya. Oke, kita lanjut ke contohnya. Bisa dilihat ini. Tentukan VD, VR, dan ID dari rangkaian berikut. Dioda itu ada 2, germanium dan silikon. Nah, kebetulan di sini yaitu dioda silikon. Berapa nilai dioda silikon? Tegangan dioda silikon? Tegangan jatuhnya? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Selamat 04161072. Untuk silikon 0,7, Pak. Kalau germanium? Saya lupa sih, Pak. Soalnya seringnya pakai silikon. Iya. Oke. Terima kasih. Yang lain bisa menjawab germanium berapa tegangan jatuhnya? Izin menjawab, Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, gantian siapa? Yang duluan? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa tadi yang duluan? Bareng. Kakak aja dulu. Kasihkan aja. Ya, silakan. Berapa nilai germanium? 0,3 volt, Pak. Ya, terima kasih. Itu jawabannya benar sekali. Jadi untuk silikon itu 0,7 tegangan jatuhnya, kalau germanium itu 0,3. Jadi harus, nanti kalau ada pertanyaan perhitungan, pastikan dulu dia silikon atau germanium. Tapi jika tidak ada pemberitahuan silikon atau germanium, maka dipastikan tegangan jatuhnya 0,7. Jadi dianggap semikonduktor silikon. Oke, cara menjawabnya seperti ini. Yang pertama, masukkan dulu tegangan sumber 8 volt. Kita mau cari tegangan VD-nya ya. Tegangan VD-nya berapa? Jadi masukkan dulu sumbernya 8 volt. Kenapa E? Karena dia baterai, power supply-nya menggunakan baterai, maka menggunakan simbol E energinya. Lalu masuk VD sama dengan E dikurang VR. Saat kita mencari VD, maka I di R, arus yang melalui R diberi nilai 0.
Jadi nilainya sama dengan 8 volt. VD sama dengan 8 volt. Saat VD sama dengan 8 volt, melebihi 0,7 volt tegangan jatuhnya, maka dioda dianggap on. Begitu. Langkah kedua, saat kita sudah mengetahui VD sama dengan 0,7 volt, meskipun tadi perhitungannya 8 volt, maka VD-nya tetap 0,7 volt. Karena yang dihitung adalah tegangan jatuhnya. Selanjutnya, VD sama dengan 0,7 volt. Untuk mencari VR, V di beban resistor, maka sumber dikurangi VD. 8 dikurangi 0,7 sama dengan 7,3 volt. Jadi sudah diketahui VD-nya sama dengan 8, VR-nya sama dengan 7,3. Selanjutnya arus diodanya sama dengan IR atau I beban. Jadi VR tegangan beban dibagi sama R-nya atau dibagi dengan bebannya. Sama dengan 7,3 volt dibagi 2K2. 2K2 ini maksudnya 2200 ohm. Itu 2 kilo ohm, 22,2K ini maksudnya, 2K2 ini. Sama dengan 3,32 miliampere. Ini untuk yang seri. Oke. Selanjutnya, dari sini ada yang ditanyakan dulu? Atau sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut selanjutnya. Mana? Sudah paham ya? Oke, saya lanjut. Karena sudah paham, saya lanjut. Selanjutnya konfigurasi paralel dan seri paralel dari dioda. Prosedur pada bagian 2.4 dapat digunakan dalam menganalisis rangkaian dioda paralel dan seri paralel. Contohnya, hitunglah VO, I1, I dioda 1, dan I dioda 2 dari rangkaian dioda berikut. Kita bisa lihat sini rangkaiannya. Ini sumber 10 volt, I1-nya 0,33 kilo ohm, dioda 1, dioda 2. Yang dicari, hitunglah VO, I1, I dioda 1, dan I dioda 2. VO nih, V output. Ya, ingat VO, V output, dioda, I dioda 1 yang ini, I dioda 2 yang ini. Oke. Jawabannya E sumber dikurangi VR beban dikurangi V dioda sama dengan 0. Jadi kita harus mengikuti hukum Kirchhoff. Jadi sumber dikurangi beban-bebannya sama dengan 0. Atau sumber sama dengan tegangan kedua bebannya. VD1 sama dengan VD2 sama dengan E sama dengan 10. Ada yang bisa jawab kenapa VD1, VD2, dan E sama dengan 10? Ada yang bisa bantu? Pak. Ya, silakan. Nama Rehan 54968 karena diodanya tersusun paralel Pak dengan sumber tegangannya dan sumber tegangannya sebesar 10 volt. Oke, terima kasih Mas Rehan. Benar sekali jawabannya karena diodanya, kedua diodanya terpasang paralel. Jadi beban yang terpasang paralel maka tegangannya sama. Kalau seri baru berbeda. Oke, saya lanjut. VD1 sama dengan VD2, lebih besar daripada 0,7. Maka dioda 1 dan dioda 2 aktif karena melebihi dari tegangan jatuhnya. Langkah kedua,
kita mau cari I1-nya. Ya, I1-nya. Caranya bagaimana? Masukkan dulu E dikurang VR dikurang VD1 sama dengan 0. Jangan lupa hukum Kirchhoff. Selanjutnya VR itu ada nilainya, yaitu I dan R, arus dan resistansi, dikurangi V dioda 1 karena loopnya ada di sini. Ini loop pertama. Nah, ini loopnya. Ini masuk ke sini. Yang dihitung dari sini, ini sumber. Selanjutnya sumber positif. Ini kan negatif, sini positif. Kita ngitung dari belakangnya. Sumbernya positif. Terdapat negatif, berarti dikurang negatif, VR. Selanjutnya, V dioda 1, negatif juga belakangnya. Jadi, ini negatif, ini positif. Kalau kita masukkan tanda yang paling belakang, maka ini positif. Makanya muncul ini positif. Selanjutnya karena ini belakang, kita ngambil yang belakang, negatif. Jadi di min negatif. Karena ini yang belakang juga, jadi negatif. Sama dengan 0. Gitu. Oke, lanjut. E dikurangi IR sama dengan IR dikurang VD1 sama dengan 0. Kita keluarkan I1R sama dengan E dikurang V diodanya. E-nya sama dengan 10. Tegangan jatuh dioda 1 sama dengan 0,7. Dibagi dengan resistansinya 0,33K. Sama dengan 28,18 miliampere. Selanjutnya kita cari arus diodanya. Arus dioda di sini. Dioda 1, arusnya yang masuk di sini. Di dioda 1. Rumusnya, I dioda 1 akan sama dengan I dioda 2 karena terpasang paralel. Tegangannya sama. Komponennya juga sama. Dioda silikon. Jadi sama, dipasang sama. Otomatis arus yang mengalir juga sama. Jadi bisa ditulis I1 dibagi 2 sama dengan 28,18 ampere per 2 sama dengan 14,09 miliampere. V0 atau V output sama dengan VD 2 sama dengan 0,7 volt. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Nama Faris Mohsen Galik, tanggal 14/10/40. Saya mau nanya Pak, yang di bagian ID1 sama dengan ID2. Ya, lanjut. Sama dengan I1 dibagi 2. Itu duanya didapat dari mana ya Pak? Oke, terima kasih. Saya coba jawab ya. Kita lihat gambarnya. Kita lihat gambarnya. I1 adalah I yang masuk sini. Ya kan? Jangan lupa I masuk sama dengan I keluar. I masuk sama dengan I keluar. Karena bebannya ini 2 sama, maka ini dianggap 1 dan ini dianggap 1. Kenapa di sini 2? Karena dibagi 2. Ada arus yang mengalir ke sini dan ada arus yang mengalir ke sini.
oleh karena itu I1-nya di sini dibagi 2. Kenapa? Karena bebannya dari keduanya adalah sama. Begitu jawabannya. Jadi kalau di sini nanti ada I dioda yang lain, maka tidak bisa disamakan karena arus yang mengalir ke sini berbeda lagi. Gitu. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Atau masih kurang jelas? Gimana, Mas? Pak, ngerti Pak. Saya mau nanya lagi Pak. Kenapa? Mau nanya lagi Pak. Oh, itu oke, lanjut. Apa pertanyaannya? Misalnya kalau di percabangannya itu ditambahkan resistor Pak, itu tetap menggunakan 2 nggak Pak? Di percabangan sini Mas ya? Iya, percabangan di D2 Pak. Bisa ditambahkan resistornya Oh, itu. di sini ditambahi resistor begini. Iya. Apakah tetap digunakan 2 gitu Pak? Playnya. Jadi begini, terima kasih jawabannya pertanyaannya bagus sekali. Jadi karena yang pertama saya hapus dulu. Jadi kasusnya ini berbeda karena ini bebannya sama. Oleh karena itu kita bagi 2 saja karena ibaratnya kita memiliki 2 beban yang sama. Kalau kita di sini ditambahi, ini namanya rangkaian kompleks. Jadi dioda kompleks. Jadi perhitungannya berbeda. Kita harus tetap menggunakan rumus ini, tapi juga kita harus memperhitungkan si R bebannya ini berapa. Karena arus yang melalui sini mempengaruhi tegangannya dari ini gitu. Jadi arusnya karena percabangannya 2 itu pakai rumus yang berbeda lagi gitu. Karena kita harus memperhitungkan si R-nya berapa. Sama dengan kalian belajar rangkaian listrik. Rangkaian listrik ya ada R begini. Disuruh menghitung arus ini dengan ini. Jelas berbeda jika di sini diberi 1K, di sini diberi 2K, jelas beda pembagiannya, bukan 2 lagi di sini. Karena yang melewat ke sini, arus di sini dengan yang di sini pasti berbeda. Karena kita tahu dasarnya tegangan itu kan tegangan paralel sama kan? Sama. Jadi kalau tegangan paralel sama, arusnya berbeda. Gitu jawabannya ya. Tergantung bebannya ya Mas ya. Jadi kalau di sini tidak ada beban terus di sini ada beban, pasti arus yang mengalir juga berbeda. Arus yang dibutuhkannya juga berbeda. Begitu Mas. Jadi rumus ini tidak berlaku jika ada beban tambahan. Rumus ini tidak akan berlaku jika ada beban tambahan. Jadi pakai analisa loop yang lain. Begitu jawabannya Mas. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Kenapa VO-nya ini sama dengan VD? Ada yang bisa menjawab? Kenapa V output-nya sama dengan VD? Bukannya nilai VD1 dan VD2 sama dengan 10 volt? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa kok nggak 10 volt juga gitu? Gimana? Siapa yang bisa bantu saya?
Pak, saya ingin coba menjawab, Pak. Ya, silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Nelson Rombenim 04191062. Diode itu kan Pak komponen aktif. Jadi untuk diaktifkan itu dia butuh tegangan supply. Jadi tegangan supply di diodenya itu sebesar 0,7 volt ketika dia on. Jadi kenapa V outputnya itu sama? Karena diode itu membutuhkan tegangan itu, Pak. Terima kasih. Ya, jawabannya hampir tepat. Memang tegangan jatuhnya 0,7. Oke. Jawabannya hampir tepat ya. Kenapa tidak 10 volt? Bedanya tegangan yang dibaca alat ukur PO ini adalah tegangan dari PD, bukan tegangan aktifnya, tapi tegangan dari si PD yang terukur. Gitu. Jadi benar PD, V1, V2, dan VE sama dengan 10. Itu hanya tegangan aktifnya saja, tapi tegangan aslinya dia adalah 0,7 kalau dibaca dengan multimeter. Gitu. Kalau germanium nanti bukan 0,7 tapi 0,3. Jadi jangan salah ya. Kalau di sini ditulis D1, D2 sama dengan E sama dengan 10, nanti kalau teman-teman di sini langsung menjawab 10, maka jawabannya salah karena ini tegangan paralelnya, bukan tegangan yang dihasilkan dari D2. Nah, jadi dioda ini tegangan hasilnya hanya 0,7 untuk silikon, 0,3 untuk germanium. Nah, begitu. Jadi jangan salah ya. Lebih cermat membaca pertanyaan. Kalau di pertanyaan tidak diketahui silikon atau germanium, pasti jawabannya silikon. Gitu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Atau kita lanjut? Mau nanya, Pak. Oh ya, boleh. Kapal sponsor dari 54 Kalau misalnya di T0 nih Pak, ada 2 diode nih. Ya. Terbuat dari bahan. Diode yang pertama terbuat dari silikon dan yang kedua ini dari germanium. Ini untuk menentukannya ditotalkan nggak Pak? Dijumlahkan gitu. Untuk menentukan apa nih? Yang seperti di 0 sama di PD-nya tuh Pak. Kalau misalnya diodenya lebih dari 1. Oh, diodanya ini lebih dari 1 0,7, 1 0,3, begitu kan? Iya, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau ini berbeda, sudah dipastikan bahwa tegangan arus yang dibutuhkan juga berbeda antara silikon dan germanium. Jadi kalau di sini misalnya ya 0,7 si V D1 0,7 dan ini 0,3 itu arus masing-masingnya berbeda karena memiliki beban yang berbeda. Jadi ngeloopnya nanti kalau analisa loopnya, analisa hukum Kirchhoff-nya, analisa arusnya, yang penting I masuk tuh I yang masuk di sini sama dengan I keluarnya. Selagi total dari I keluarnya sama dengan I masuknya, maka dipastikan jawaban, kalau ada pertanyaan, jawabannya pasti benar. Jadi pasti kita memiliki tegangan 0,7 ya untuk silikon dan 0,3 untuk germanium. Untuk mencari arusnya itu masing-masing pakai analisa masing-masing. Itu sama halnya seperti teman tadi tanya bahwa ada R di sini. Itu jelas berbeda arusnya yang masuk. Nah, jangan lupa
sebelum kita menggunakannya, baca dulu datasheet-nya. Kira-kira 0,3 germanium ini arusnya berapa? Gitu. Itu adalah arus idealnya. Karena ini rangkaiannya masih sederhana antara dioda dan dioda, maka sudah dipastikan jawabannya adalah arus yang diizinkan si dioda. Begitu. Intinya antara arus yang satu dan arus yang satunya harus dijumlahkan sama dengan yang masuk. Yang penting paham analisanya. Pahami dulu analisanya bahwa masuk sama dengan keluar gitu. Jumlah keduanya sama dengan nilai I masuknya gitu. Pasti salah satunya pasti berbeda. Kalau kita menggunakan unsur yang berbeda, arusnya yang masuk juga berbeda. Begitu. Karena ini sama, maka bisa langsung dibagi dua gitu. Kalau yang lain nanti pakai analisa yang lain, menggunakan analisa hukum arus yang lain. Jadi lebih rumit begitu. Tapi jarang sekali. Jadi di aplikasi ya, jarang sekali dioda silikon digabungkan sama germanium. Karena secara aplikasi silikon itu lebih banyak digunakan daripada germanium. Germanium itu digunakan di beberapa alat-alat seperti radar. Itu menggunakan yang germanium. Karena dia membutuhkan, selain ketepatan sinyal, juga membutuhkan proteksi yang rendah. Karena dia kan main sinyal itu frekuensinya tinggi, tapi komponen yang digunakan komponen yang memiliki ketepatan tinggi juga. Jadi dia menggunakan germanium. Nah, yang di pasaran itu yang paling banyak 0,7 silikon. Itu biasanya digunakan sebagai power supply begitu. Mungkin jawabannya seperti itu, Mas. Kalau masalah perhitungannya jelas berbeda antara silikon dan germanium gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Baik, Pak. Makasih. Oke, yang lain? Atau mau di soal yang selanjutnya? Oke, kita lanjut aja ya. Jadi dioda itu bisa dipasang menjadi aplikasi AND atau OR. Aplikasi dioda yang lain adalah dapat digunakan sebagai AND dan OR. Gerbangnya seperti ini. Kalau OR, diodanya, ini kan jelas silikon. Ini juga silikon. Diodanya dipasang paralel tapi membelakangi si tegangan masuknya. Ini V1, V2. Itu dianggap OR. Kalau N, dia si putih-putihnya berada di depan katodanya. Anodanya di belakang. Ini anoda. Ini katoda. Gitu. Ini sebagai OR dan ini sebagai gate. Gate N. Gerbang penyiaran setengah gelombang. Rangkaian di bawah ini akan menghasilkan output VO yang akan digunakan dalam konversi AC ke DC. Yang banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Jadi menggunakan dioda ini memotong gelombang ya, setengah gelombang, penyiaran setengah gelombang. Jadi cycle-nya dipotong, jadi setengah gelombang. Gambar dioda konduksi 0 sampai T/2 atau gelombang T sama dengan 0, T/2 mengakibatkan dioda on. Dioda selanjutnya dapat diganti dengan rangkaian ekuivalen model idealnya, sehingga output pun bias diperoleh. Proses di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi ini yang dimaksudkan setengah gelombang tadi ini. Ini saat dia on atau saklar terhubung, maka hanya satu gelombang saja. Tengah puncak. Nah, begini. Jadi gelombang yang lain tidak ada.
Ini maksudnya memotong. Sama, cuma bedanya ini input V1 berubah mengakibatkan dioda tidak akan bekerja. Dibalik, jadi sebagai N tadi, maka ini yang dapat bawahnya gitu. Nah, seperti ini penyarah setengah gelombang. Ini gelombang 1 yang di bawah hilang. Ini ada lagi yang di bawah hilang. Ini yang dihilangi. Ini namanya setengah gelombang. Penyarah gelombang penuh atau bridge atau disebut dengan jembatan dengan menggunakan 4 buah dioda sebagai penyarah. Berikut. Ini dioda dipasang, ini sumber AC, plus minus. Selanjutnya dipasang 4 dioda, D1, D2, D3, D4. Dan VO biasanya adalah beban di sini. Nah, ini jembatan ini bisa digunakan sebagai penyarah gelombang penuh, jadi full gelombang. Ini untuk menghasilkan tegangan DC. Cara bekerjanya begini, saat ini off, maka yang 4 juga off. Si dioda 1 off, dioda 4 off. Ini dengan ini, dioda 1 dan dioda 4 itu bekerjanya sama. Dan dioda 2 dan dioda 3 itu bekerjanya sama. Jadi saat yang 2 off, maka yang 2 on. Saat ini on, ini off. Gitu. Itu masuk polaritas input. Nah, seperti ini kerjanya. Ini off, maka jalannya dari sini. Ini lewat sini, lewat beban. Selanjutnya lewat D3, ini D2, ini D3. Nah, ini output. Maka pasti di sini ada nilai si VB beban. Gitu. Sama seperti yang saat alirannya dibalik, tegangan AC kan bolak-balik. Nah, jadi waktu ini positif ya, lewat sini, ini on. Nah, baru di sini yang D3 dan D2 off. Begitu. Makanya bisa menjadi penyarah gelombang penuh. Jadi dua puncak gitu. Jadi diambil yang positifnya aja. Penyarah itu fungsinya untuk mengambil sisi positifnya saja. Kalau yang setengah gelombang tadi, kita lihat hanya 1 on terus off, hilang gelombangnya, terus ada lagi. Kalau gelombang penuh itu langsung dua-duanya dibalik menjadi positif gitu. Biasanya ini nanti dijadikan sebagai disearahkan, selanjutnya di sini diberi kapasitor begini, maka ini akan menjadi tegangan DC murni, gitu, 5 volt, bisa 12 volt, 24 volt, tergantung dari sumbernya. Gitu. Ini penyarah dari AC dijadikan sebagai DC. Itu fungsi dari dioda. Clipper seri sama, ini jadikan gelombang kotak, gelombang segitiga. Nah, kita langsung ke contoh ya. Contohnya, perhatikan gambar clipper seri dan ikuti prosedur di atas.
dioda on pada saat V1 berada pada polaritas positif. Tegangan dioda, tegangan DC harus lebih kecil daripada V input agar dioda bisa on. Yang kedua, untuk dioda yang ideal merupakan kondisi ideal terjadi pada VD sama dengan 0, ID sama dengan 0 ampere. Ingat karakteristik dioda ideal. Jadi pertanyaannya adalah karakteristik diodanya adalah ideal. Dengan menerapkan kondisi nilai V1, EV input yang mengakibatkan transisi kondisi dioda. Nah, seperti ini, sumber, ingat, positif, negatif, positif dilihat bacanya. Jadi V input ditambah V, atau bisa dibilang E. VD adalah V dioda. V0 atau V output sama dengan ID dikalikan dengan R sama dengan 0. Jadi nilai, jika di sini tidak diketahui nilainya berapa, maka yang lain ini dikasih 0, di sini dikasih 0, I-nya VD-nya 0, I-nya 0, maka tegangan di sini sama dengan V atau E-nya sumber sama dengan V input. Artinya dioda berubah dari off ke on atau on ke off pada saat V input sama dengan sumber V biasa. Oke, lanjut. Pada saat dioda dalam kondisi on, V0 dapat dihitung dengan menggunakan KVL. Seperti tadi, analisa loop. Jadi V diodanya bisa dihitung ya. Nanti sumbernya berapa, misalnya 6, maka di sini 6. V diodanya 0,7. Maka ini dikurang, karena posisinya terbalik, ya, jadi ditambahkan. Selanjutnya dicari si V0-nya. Di sini ada beban. V0 sama dengan I dioda dikalikan dengan R, gitu. Dan jumlah in masuk sama dengan input dikurang tegangan di sini dikurangi dengan V 0-nya sama dengan 0. Ini ada tambahan, biasanya dikurangi V dioda. Kalau dibilang dalam kondisi ideal, maka V dioda itu sama dengan 0. Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari sini? Atau masih bingung, biar saya ulang kembali? Gimana teman-teman? Atau sudah mual? Gimana? Bingung? Gimana teman-teman? Mau dilanjut apa sudah? Dilanjut aja dulu, Pak. Dilanjut aja. Setelah ini sebetulnya perhitungan transistor sih. Karena besok juga transistor itu ada perhitungannya nggak, teman-teman nanti yang maju besok? Apa, Pak? Yang maju besok ini kan transistor, BJT kan, Oh. PNP sama NPN.
hanya penjelasannya aja atau ditambahin sama perhitungannya? Oh, untuk itu dari Bu Happy ada ngelis ininya Pak, yang harus ada di PPT. Oh begitu. Saya cekkan dulu Pak ya. Siap. Ini ada di minggu ke-5. Ya Pak, minggu ke-5. Per kelompok diharapkan membahas definisi, gambar rangkaian, pengamatan arus, terus kombinasi mode yang digunakan, dan kesimpulan Pak. Itu yang dibahas. Oh begitu. Iya Pak. Berarti perhitungan saya yang jelaskan ya. Boleh Pak. Saya coba masuk ke, kalau dioda ada yang ditanyakan lagi? Ini sisa sama sih. Yang penting kalian tahu cara ini ya, apa namanya? Penggunaan hukum-hukum Kirchhoff, hukum Ohm, ya, Kirchhoff arus, Kirchhoff tegangan. Terus udah dapat rangkaian listrik kan? Sudah dapat rangkaian listrik? Iya Pak, sudah. Berarti tahu cara analisa ya? Menganalisa, jadi cara tegangan ditaruh sebelah mana, kalau atau dikerjakan arus dulu atau tegangan dulu, begitu. Mungkin sudah dipelajari ya di rangkaian elektronika ya. Rangkaian listrik maksud saya. Hukum-hukum itu. Ini ada contoh. Nah, saya coba share screen. Ini contoh dioda Zener ya, contohnya. Tentukan VL, PR, IZ. Jadi VL-nya ini, VR yang ini, tegangan di resistor yang ini. Selanjutnya PZ, Zener, P-Zenernya, dengan RL 3 K ohm. RL-nya kalau diganti, ini si RL-nya diganti. Jika diganti 1K2, berarti kita kerjakan yang 1K2 dulu ya. Jadi begini jawabannya yang pertama, harus ingat rumusnya untuk Zener. Jadi cara menghitungkan, lepas dulu Zenernya. Nih, lepaskan dulu Zener dari rangkaian. Anggap Zener ini tidak ada. Jadi rangkaiannya menjadi begini saja. Looping. Oke, lanjut. V sama dengan VL. Sama dengan RL dikalikan sumber R 1K dari VR ditambah RL 1K2. Jadi perhitungan seperti ini. Maka PL-nya sama dengan 873 volt. Ini rumusnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, rumusnya tolong dilihat. P sama dengan PL. Sama dengan RL dikalikan V sumber R plus RL.
Itu carinya. Jika V lebih kecil daripada V Zenernya, maka Zener off. Gitu. Kita lihat Zenernya. Zenernya 10 volt. Ingat ya, dilihat ini juga Zenernya 10 volt. Tegangan ini tidak melebihi dari 10 volt, maka dia lebih kecil daripada Zener. Makanya dia off Zenernya. Selanjutnya ganti Zener dengan saklar terbuka. VR sama dengan PI, V sumbernya, V sumber yang ini 16, yang 16 ini, dikurangi VL yang kita sudah dapat, itu menjadi nilai dari VR. Nah, menjadi nilai dari VR yang ini. Gitu. Ini saklar, ingat Zener menjadi saklar terbuka. Jadi gambarnya menjadi begini. Karena Zenernya off. Zener dalam kondisi off. Ini VR, ini VL, ini Zener off, saklar terbuka, ini tegangan input. Gitu. Makanya kalau terbuka berarti tidak ada arusnya. Jadi arusnya sama dengan 0. PZ-nya, V Zener dikalikan I Zener. I Zenernya 0, berarti otomatis dayanya juga 0. Gitu. Selanjutnya, jika RL-nya diganti dengan 3 kilo ohm. Kan 1 kilo ohm kan? Nah, Zener diganti 3 kilo ohm. Lepas dulu Zenernya, dihitung berapa nilainya. Ini rumusnya. Sama seperti tadi dihitung hasilnya 12 volt. Kalau 12 volt, sedangkan Zenernya 10 volt, maka lebih besar daripada Zener. Maka Zenernya on. Kalau Zenernya on, maka perhitungannya berganti. V inputnya dikurangi si Zener. Itu untuk cari VR-nya. Jadi V input dikurangi VL. Ingat tadi bahwa nilai VO itu mengikuti nilai dari si dioda, baik itu dioda Zener maupun dioda biasa. Jadi hasil outputnya bukan 12, tapi 10. Oke. Diisi di sini 10, ya. Ingat jangan 12, tapi 10 karena Zenernya on. Gitu. Selanjutnya IL sama dengan VL dibagi RL. RL-nya udah diganti tadi 1 kilo ohm, diganti dengan 3 ohm, 3 kilo ohm. Jadi 3,33 miliampere. Selanjutnya IR-nya sama dengan VR dibagi dengan R. VR-nya berapa? 6. 6 dipindah ke sini. Dibagi 1 kilo ohm. PR-nya. Jadi 6 miliampere. I-Zenernya berapa? I-Zenernya IR dikurangi dengan IL. Berapa nilainya? 6 dikurangi 3,33 miliampere, 2,67 miliampere.
Berapa dayanya? Rumus daya P sama dengan P kali I. Ingat, rumus daya V kali I 10 dikalikan I Zener-nya berapa? 10 dikalikan 2,6. Hasilnya 26,7 miliwatt. Gitu. Jadi tolong diingat ya, kalau mengerjakan soal yang ada Zener-nya, lepaskan dulu si Zener, anggap Zener tidak ada. Lalu dicari berapa nilainya. Nilainya lebih besar daripada nilai si Zener kah atau lebih kecil daripada si Zener? Kalau kecil berarti pakai rumus yang ini karena Zener off. Kalau lebih besar pakai rumus yang ini ya. Diingat. Mungkin ada yang bisa mau ditanyakan dulu di soal yang ini. Silakan. Sebelum kita lanjut yang lain ya. Atau sudah paham atau mengerti? Atau tambah pusing? Gimana? Saya izinkan bertanya. Sebelum nanti di ujian ada soal begini lagi ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, izin perkenalkan diri, nama Nur Adianto, NIM 04181065. Saya ingin bertanya tentang yang kondisi Zener dalam kondisi off dan off. On dan off-nya itu, Pak. Saya masih bingung di mana saat Zener itu on dan di mana saat Zener itu off. Terus kalau misalnya Zener itu off dan on itu berpengaruh apa kepada rangkaiannya? Tadi saya kurang jelas di situ ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Saya jelaskan ulang ya. Hapus dulu. Oke, pertanyaannya kapan Zener itu on, kapan Zener itu off ya? Jadi begini, hitung pertama kali untuk memastikan Zener itu on atau off, cara analisanya lepaskan si Zener. Anggap kita tidak memiliki Zener. Tapi ingat, ini bukan lepas secara lepas, tapi ini ada nilainya. Ya. Anggap lepas si Zener. Contoh pertama, jika nilainya RL sama dengan 1K2 dan VR-nya sama dengan 1, hitung menggunakan rumus ini dulu untuk memastikan on atau off. Ingat, V tegangan atau V ini sama dengan VL. Rumusnya seperti ini. VRL dikalikan inputnya, tegangan inputnya. Ini rumus baku untuk menyatakan Zener itu on atau off. Hitung dulu. Cara mengetahui on atau off-nya, kalian harus pahami ini. Nah, Zener itu macam-macam. Ada yang 5 volt, ada yang 3 volt. Dilihat dulu pertanyaannya. Yang dipasang itu menggunakan Zener yang berapa. Gitu. Itu cara mengetahui on atau off-nya. Ya. Jadi lihat dulu, Zener-nya berapa ini standarnya? Oh, 10 volt. Gitu. Zener kita lepas. Lakukan perhitungan menggunakan rumus yang sudah dibakukan.
Ini rumusnya, ini harus dipahami. Tidak perlu dihafal, tapi harus dipahami. Kita kan cari VL nih. VL posisinya di mana? Di sini. VL posisinya di sini. Berarti RL-nya V itu sama dengan I dikali R. Benar tidak? Berarti si V itu harus berbanding posisinya R-nya. Karena ini VL, maka RL-nya harus di atas. Ini rumus itu didapat dari begitu. Karena ini VL yang dicari, maka RL-nya, VL yang ini di atas yang akan dicari. Dibagi sama totalnya. Total si R. R yang ada. Total si R ini ditambah ini. Nah, begitu cara mencarinya. Ini rumus ini baku untuk kasus ini. Untuk kasus si Zener dengan 2 beban. Begitu. Nah, untuk on off-nya dihitung dulu hasilnya ini melebihi si Zener soal atau tidak gitu. Ini kan 10. Kalau dia perhitungan ini lebih kecil, nih hasil ini lebih kecil daripada si Zener, maka Zener itu dinyatakan off. Begitu. Ini untuk permasalahan pertama. Jadi, untuk rangkaian pertama ini, rangkaian I ini, dengan nilai segini, maka Zener ini tidak berfungsi. Setelah kita ganti dengan RL-nya nilainya 3 kilo, baru si Zener on. Kenapa bisa on? Karena saat dihitung, si Zener lebih besar, si VL-nya lebih besar daripada tegangan si Zener yang 10 tadi. 12 sama 10 besar mana? Besar 12 kan? Maka dibilang si Zener on. Sama seperti dioda tadi. Saat dilewati tegangan lebih dari 0,7, maka dioda itu on. Nilainya berapa kalau diukur? Ya 0,7. Bukan si pentrigger. Triggernya boleh 8, tapi hasil pengukurannya adalah 0,7. Begitu. Itu cara menentukan on off-nya, dilihat hasil perhitungan ini, dibandingkan sama Zener yang kita pasang. Nih. Gitu ya. Gimana, Mas? Bisa dipahami atau saya ulang kembali? Siap, Pak, sudah paham. Paham ya? Jadi untuk menentukan itu, lihat ini nih. PZ-nya dulu. Berapa gitu. Jadi kalau di sini ada VZ itu yang 5. Ada yang 5 volt, ada yang 2,4 saja. Gitu. Jadi tegangan yang di sini kalau si Zener on, ini on akan aktif begini, terhubung, maka tegangan ini sama dengan tegangan si Zener. Ini bisa disebut dengan penguat Zener namanya. Jadi kita ingin mempertahankan nilai tanpa harus mengurangi si arus gitu misalnya. Kan kalau kita buat inputan 12 kalau trafo ya misalnya. Kalau kita ukur belum tentu 12, kadang 12,4 atau 11,7. Mungkin teman-teman pernah mengalami seperti ini. Nah, untuk membantu kita memastikan tegangan kita tetap, maka kita menggunakan Zener. Jadi, rangkaian setelah ini membutuhkan misalnya 10 volt terus. Jadi, kita membutuhkan Zener untuk menstabilkan tegangannya. Begitu. Ini fungsi dari Zener. Ya. Tapi kalau
kita salah meletakkan nilai komponen, maka designer tidak akan pernah aktif. Jadi sebelum merancang sebuah rangkaian, pastikan dulu kita mau mengaktifkan Zenner atau tidak gitu. Mungkin seperti itu di aplikasinya. Ini fungsi dari si Zenner. Gimana, Mas? Ada yang ditanyakan kembali? Cukup, Pak. Cukup? Sekarang sudah jam berapa ya? 2.17. Sudah 1 jam lebih ya. 1 jam lebih. Saya lihat dulu. Untuk channel. Karena slide-nya juga sudah habis ya. Mungkin saya mau ngasih satu soal aja. Tolong diperhatikan. Masih soal Zenner ya. Satu soal ini aja untuk pertemuan besok. Kalian punya nomor induk mahasiswa ya, NIM ya? Punya ya? Punya, Pak. Ya, Pak. Jadi digit yang ganjil, RL-nya saya ganti 2,5, 2 kali 5, bentar. Sama soalnya masih ya. Ini RL-nya untuk yang ganjil dua kali 5. Saya ganti 2 kali 5. Selanjutnya untuk yang genap saya kasih 1K2. Sudah? Zenernya saya ganti 5 volt. Tentukan PL, VR, IZ, dan PZ. Sudah mengerti soalnya? Sudah bisa diterima soalnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, tolong dikerjakan. Nanti dikumpul seperti biasa. Di mana? Sistem? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak, saya sedikit mau nanya, Pak. Iya, ya. Pak Roji 04191022 untuk rekaman perkuliahan hari ini apakah bisa dibagikan, Pak, nanti? Siap, nanti saya bagikan ya. Nanti saya kasih tahu anunya ya, linknya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nanti kasih tahu teman-temannya yang belum hadir atau kendala jaringan karena kita pahami online ini membutuhkan jaringan yang stabil gitu ya. Jadi NIM ganjil 2 kali 5, NIM genap 1K2, tegangan diodanya diganti 10.
Oke, ditulis yang rapi. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kuliah hari ini saya akhiri ya. Permisi Pak. Ya. Selamat 416-1072. Mungkin tadi lanjutin sama Pak Rozi juga Pak, sama mungkin PPT-nya juga Pak. Oh, PPT-nya mau dikirim juga? Iya Pak. Oke. Ya, nanti saya saya kasih tahu. Mungkin bisa di apa ya? Ada yang tahu nomor saya kan? Nanti ketua kelasnya suruh hubungi saya dulu, nanti biar saya kirimkan ininya, linknya, biar dibagi ke teman-temannya ya. Baik, Pak. Baik, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, minggu depan Permisi, jangan lupa. Permisi, Ya, Pak. Nama saya Andika Rufti, NIM 04181011. Saya mau tanya Pak, minggu kemarin itu Bapak ada kasih tugas untuk buat ini komponen pasif sama aktif. Itu dikumpulnya gimana ya Pak? Soalnya kami juga nunggu link di LMS juga nggak ada Pak. Oh gitu. Nanti saya buka dulu ya, baru dibagi ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi nanti yang tugas pasif aktif dikumpulkan berbarengan sama tugas terakhir ini. Gitu Mbak ya? Oke, iya baik Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Soalnya beberapa hari ini LMS-nya lagi error juga jaringannya, sempat saya tanyakan di kampus tadi itu. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup ya, nanti saya bagikan PPT-nya, saya bagikan rekamannya juga ke teman-teman sekalian. Mungkin kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih untuk hari ini sudah hadir dan mendengarkan dengan baik. Jangan lupa tugasnya. Nanti kalau ada yang tidak ada yang susah atau sesuatu yang menurut kalian perlu dipertanyakan, bisa hubungi saya langsung, bisa melalui ketua kelas ataupun pribadi ya. Itu aja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Assalamualaikum.